Oke, sesuai janji gue mau nunjukin gimana caranya uh, apa scalper pakai cara yang gue namain cowboy trader. Kenapa namanya cowboy trader? Ya karena lo hakikatnya lo nembak-nembak saham-saham yang lagi pas bergerak cepet. Ya kalau cowboy kan tembak-tembakan kan mesti cepet tuh, apalagi yang lagi duel gitu. Nah intinya sih ya harus cepet. Jadi begitu ada, anggap aja ini kereta lagi jalan cepet nih, terus lo harus buru-buru lompat ke gerbongnya, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan ya ya udah, lo susah dapat cuannya dari situ. Biasanya kalau ketinggalan harganya udah keburu tinggi, takutnya pas lo beli harga tertinggi dia reverse, nah malah boncos jadinya. Jadi ya gue sih nggak rekomend sih lo pakai cara gini kalau nggak biasa. Lo gue udah biasa sih, jadi cuma main berapa menit aja kita bisa cuan pakai cara gini. Oke. Gue pakainya mouse, gue nggak tahu lo pakai apaan yang lain. Gue buka technical chart di sini. Ya. Ini kan ada screenernya. Kalau gue sih pilih saham-saham yang apa ya, yang gue nggak masukin finance, terus gue nggak masukin saham-saham rokok, ya minuman keras kayak gitu. Jadi terserah lo kalau lo mau pakai yang kayak gitu-gitu, ya bebas lo nentuin di sini. Ya itu kalau gue sih. Nah ini kan ada signal nih sini kan. Nah ini gue udah set nih. Ya jangan tanya gue cara setnya gimana, lo cari di YouTube lah. Gue pakai Bollinger Band karena ini jauh lebih akurat daripada screening pakai CCI apa pakai apa RSI. Emang cepat pakai MA5 kalau lo mau trading, day trading, cuman pakai MA5 itu masih terlalu general lah, maksudnya nggak spesifik dia nunjukin saham mana yang lagi bergerak, apa yang lagi uptrend kayak gitu. Tapi Bollinger Band ini akurat sih, bahkan kalau lo pakai hitungan per 10 menit intervalnya dia masih akurat. Oke, gue beli Bollinger Band. Nah terus ini kita cari nih yang saham yang kalau ini kan belum mulai nih jam 9 ya ini bursanya. Jadi kita daily aja dulu, jadi nggaknya daily ya. Terus kalau misalnya dia udah bergerak, coba aja keker gitu loh, yang dari Richard Daily ini dia keluar yang mana ya. Mungkin yang kemarin ada sisa kali ya. Nah ini gue pakai yang 60 menitan ya. Kalau misalnya ini datanya lebih matang sih 60 menitan. Tapi kalau lo mau main copet-copetan gitu pagi sebelum jam 10 gitu ya, biasanya itu waktu-waktunya copet beraksi kayak gue gitu kan. Gue copet juga. Nah itu biasanya gue ini pakai 10 menitan, jadi ngeliat pergerakan fluktuasi per 10 menit. Nah nanti direkomendin nih mana yang lagi bergerak uptrend, masuk situ. Nah ini gue pakai 60 menit, jadi kayaknya dia ngeliat data terakhir kemarin. Gue fine nih ya, tunggu. Nah, dia ngasih sinyal gini kan. Nanti videonya gue potong ya biar nggak terlalu lama nunggunya. Ini dia screening dulu siapa aja nih yang kayaknya yang kemarin. Nah ini kan ada change-nya nih, nanti gue tunjukin caranya gimana lo nemuin saham. Nah data ini nggak mentah-mentah langsung dipakai ya, gue punya kriteria versi gue sendiri. Kalau lo punya kriteria versi lo sendiri terserah. Kalau gue maunya harga, gue main di harga di bawah 1000, gue nggak mau di atas 1000. Kenapa? Gue pelajarin saham yang di atas 1000, apalagi yang 7000, yang berapa belas ribu, pergerakannya lambat. Nah itu buat day trader, buat copet kayak kita nih ya agak kurang lah ya, buat kita nyari-nyari cuan-cuan cepet gitu.
kan sama kayak copet, namanya juga copet, yang dicopet juga dompet orang kan, di dompet kan isinya nggak puluhan juta apa sampai miliaran, paling di dompet cuma berapa juta gitu kan, atau lembaran 100 berapa gitu kan. Jadi dia emang dompet yang apa, harganya kecil-kecil kayak gitu, biar karena kalau saham itu kecil biasanya sih, kalau pas dia lagi uptrend gue pelajarin, nah itu bergeraknya cepat itu. Jadi lo harus lihat di sini, karena bursanya belum buka nih ya. Nah, lo lihat pergerakan di sini nih misalnya nih. Nah, MPPH lagi turun, dia lagi ngumpulin dulu nih. Nanti dia begitu dan saat gue udah invest banyak di sini. Jadi gue udah tahu karakter dia, udah tahu banget, terus gue udah cuan banyak banget dari dia. Nah, dia emang gini, turun. Nah, ini udah mulai naik nih. Nanti dia akan naik sampai habis. Jadi gue bakal beli di harga paling tinggi gitu ya. Paling tinggi Tikmin 1. Nah, dia pasti berhenti di situ, udah mulai pada berhenti tradingnya. Nah, lo bisa dapat harga maksimal. Tadi harusnya sih gue nunggu sampai turun dulu, tapi gue keburu nafsu, takut kehabisan barang. Begitu lihat MPPA udah punya barang, gue langsung beli, langsung masuk. Nah, itu salah sih, harusnya gue lihat dulu indikatornya kayak gini. Nah, CCI kan harusnya gue lihat di sini. Pas dia di sini, baru gue beli. Nggak apa-apa, biarin turun. Karakternya MPPA kayak gitu. Nah, nanti dia naik sini nih. Ini change ya, ini contoh aja. Nah, jadi lo ada CCI gitu. Lo beli di sini nih. Terus dia naik. Pas dia langsung, begitu lo lihat sini, lo pantengin aja langsung per menit gitu kan. Kalau ini kan lambat nih, change nih. Nah, ini kan daily nih. Nah, kalau daily nggak per menit. Ini kan lo bisa lihat besoknya. Pas dia mau reverse gini, dikit, nah langsung lo jual gitu. Intinya sih kayak gitu sih, gampang. Nah, ini datanya udah jadi ya. Nih. Ini nggak bisa lo pakai mentah-mentah sih, kecuali lo udah biasa. Kalau gue sih harus jeli, walaupun gue harus cepet, karena copet itu harus cepet sih. Kalau lo terlalu lama, ya udah hilang momennya, harganya turun. Misalnya toto jeblok terus berhari-hari diam kayak gitu. Karena dia emang mainin biasa saham-saham gorengan kayak gitu kan. Ya, gorengan itu sedap sih. Tapi kemarin bos Anthony dari Panen Saham bilang, ya saham-saham terslayer ini sebenarnya yang mempertahankan IHSG kita tetap survive selain BCA. Jadi kalau BCA sampai ambruk udah selesai deh. IHSG kita, trading kita udah selesai gitu. Jadi benteng terakhirnya BBCA, sama dia disupport sama saham yang suka kita lihat gorengan-gorengan gitu, justru yang bergerak kayak gitu. Sekarang yang lain lagi pada hibernate. Oke, tadi mana ini ya, ini gue buka. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya. Bentar, baterai gue mau habis. Bagaimana caranya gue screening dari yang ini. Nah, pertama gue suka bikin gini, delta 2, gue tandain dia oke gitu. Nah, lo boleh ikutin kriteria gue, atau lo pakai kriteria versi lo sendiri. Lo suka saham-saham ya apa sih. Kalau gue orangnya nggak sabar nunggunya. Kalau gue modelnya, nah ini kan udah tutup ya, udah screening tadi di save ke Excel kan, lo lihat caranya lalu belajar lah di sini gampang. Kalau gue caranya misalnya ini SWP yang lagi ambruk, misalnya dia naik gitu kan. Nah, gue nih nggak mau nunggu, kecuali gue udah tahu pasti nih sahamnya. Kadang-kadang sahamnya tuh gue nggak kenal gitu, saham kayak gimana karakternya gue belum pelajarin. Ada yang naik cepet, gara-gara digoreng, tahu berminggu-minggu dia diem
di blok langsung turun. Nah itu momennya kayak gitu yang bahaya sih buat cowboy trader kayak gitu. Jadi kayak gue bilang tadi, lo cepetan naik gerbong, terus lo cepetan keluar lagi sebelum intinya sebelum apa eh, sebelum gerbong itu melewatin tujuan yang lo mau sampai gitu. Jadi jangan serahkan juga. Misalnya kalau cowboy trader nih, biasanya sih gue nembaknya langsung aja, begitu gue dapat barang, gue nggak mau kehilangan momen, langsung gue jual 2% atau 3%. Tapi kalau gue lihat ininya nih, gue bilangnya price sticker karena kan gerak ini kan, ibaratmu tadi kereta kan ada kecepatannya, speednya, ini gerakannya berapa menit nih naiknya gitu. Kemarin tuh pas goreng film tuh, sorry, ST mana ST 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 misalnya ST nih, gue play di sini nih. Kemarin tuh dia masuk terus naik gitu cepet, semenit itu langsung dia naiknya tinggi banget gitu. Gue telat masuknya kan karena gue nungguin, kebiasaan gue, wah ini last price nya berapa, 104, gue belinya di 103 gitu di bid. Harusnya sih jangan sih, kalau lo mau pakai cowboy trader lo beli aja langsung di last, karena lo harus cepet kan, dia pergerakannya cepet naiknya. Begitu last di sini berapa harganya, langsung lo beli di situ, itu sih 90% 90% lah ya, lo langsung dapat biasanya sih, nggak lama lah nunggunya. Nah jadi lo nggak ketinggalan gerbong gitu di situ. Lo lihat aja kalau cepet gitu bisa langsung jual aja 3%, langsung sell langsung, lo hitung aja langsung 3% dari ini berapa, langsung aja lo jual segitu gitu. Nah dia bakal sampai tuh kalau lo nggak ketinggalan gerbong. Tapi lo kalau udah ketinggalan gerbong, dia lewat gitu kan, ya udah tinggal lo hilang momen cuannya kayak gitu ya. Balik ke sini lagi, gimana cara screeningnya. Jadi intinya kita nyari entry point yang pas gitu ya. Oke, di sini nih, ini data yang udah kita iniin tadi, yang udah kita set. Ini gue ngomong gini, gue bukan master, gue baru belajar saham tuh 3 bulan yang lalu, dan ya gara-gara saudara gue sih, abang gue yang ngajarin, ajak, sih gue main saham yuk, yang gue coba aja lah. Terus berapa ente nih sehari dapat ya, 2% dari berapa, dari 3 juta apa berapa, 2 juta gitu. Terus gue bilang, dikit amat, kapan kayaknya lo kayak gitu. Terus saya kan modelnya yang ya nggak mau lah saya stuck di situ kan. Saya yakin banyak trader kayak teman saya di waktu kantor, trading sebentar aja cuannya banyak gitu loh, dapat 5 juta berapa ya, dia berarti udah banyak tuh di situ naruhnya. Kita main sebentar aja gitu kan, gue pikir nggak make sense juga, masa lo ngumpulin 2% gitu kan tiap hari dari 3 juta, dari 2 juta, kapan kayaknya gitu, ngapain 20.000 gitu. Kalau gue mendingan jualan barang aja, gue dropship aja mungkin lebih dari itu sehari gitu kan, dropshipin barang orang. Ya akhirnya gue cari cara, ya gue invest banyak di saham, banyak yang nyangkut emang sih, tapi gue udah nemuin pola situ. Andalan gue Bollinger buat si screeningnya, CCI-nya itu buat gue nyari entry point-nya dia. Nanti gue liatin caranya gimana pakai CCI kita nyari entry point yang pas gitu, jadi nggak ketinggalan momen. Dan lo benar-benar harus intens itu per menit berarti. Oke, balik lagi ke sini, screeningnya gimana sih. Ini data ini kita bikin filternya dulu. Oke, gua sort berdasarkan change. Change-nya dari yang paling gede ke kecil. Oke, PGLI ini ya. Nah ini kan banyak nih, lo capek lo screening satu-satu, gue sih nggak mau kayak gitu. Las
gue filter dia less than or equal to. Gue nggak suka saham yang di atas 1000. Pengalaman gue lambat, udah mahal, nunggunya lama, cuannya banyak gitu kan. Ngapain lo nunggu berhari-hari cuman 80.000, karena emang yang gue puterin tuh 3 jutaan gitu kan. Nah, sekarang gue udah scale up, dan kemarin gue lagi riset gimana gue muterin sehari itu 10 juta sekarang. Jadi dari yang kemarin cuan, gue udah sejak nemuin ini, terus gue implement selama sebulan itu. Gue kemarin pertama gue hijauin portfolio gue dulu ya, yang tadinya cut loss udah hijau semua. Alhamdulillah sih 3 jutaan lah selama sebulan itu. Gue udah recover, gue udah cuan 3 jutaan pakai cara ini. Kadang sehari ada 700.000, 800.000 kayak gitu, nggak rata sih ya. Jadi jangan lo mikir enak bener nih tiap hari 800.000, 700.000, nggak kayak gitu. Karena dia kan fluktuatif. Kadang gue lihat sahamnya hasil screeningnya nggak mengeluarkan rekomendasi saham yang bagus gitu. Jadi ya udah, ngapain gue main gitu kan, tinggalin aja. Kayak kapan itu, kayaknya awal puasa kemarin kayak pada tidur ya saat-saatnya, apalagi kesini ya di bawah 1000 nih. Gue nggak suka di atas 1000, nah jadi tinggal dikit. Gue nggak mau change di bawah 1, dan gue sebenarnya akan nyari di atas 1 sih, walaupun gue filter dia minimal 1 ya. Udah mulai dikit kan volume. Kalau cari volume yang gede, volume yang dikeplik-keplikin yang gini lah. Kalau gue sukanya volume di atas atau sama dengan 1000 lah ya. 1000 di bawah itu biasanya nggak beres sih. Gue lihat ininya, kalau gue baca, gue tinggal baca price listnya aja, pergerakan harga. Nanti biasanya nggak tahu, kalau gue ada feeling geraknya lambat gitu kan, terus nggak bagus nih, volumenya kecil gitu kan, penjualan tradingnya dikit gitu kan. Nah itu yang kayak gitu gue hindarin. Kan tambah dikit nih. Nah sekarang nih udah semua oke. Gue nyari yang dia masih ada gap antara dia posisi high dia berapa sama last dia. Jadi gue nggak mau yang misalnya udah nempel gini, lastnya sama high-nya nggak sama. Ngapain lo main di situ? Cuan berapa lo? Terus lo yakin dia bisa tembus resistensinya kayak gitu kan? Gue nggak mau kayak gitu. Gue nyari yang ada selisihnya, kalau bisa makin besar makin bagus gitu. Delta itu apa sih? Delta itu high dia, jadi dia masih ada peluang cuan. Kurang kelasnya dia. Nah ini kan nol, kopi aja, berarti jangan lo ambil itu. Nah kan, oke. Berarti ini lo filter lagi greater than or equal to 1 ya. 1 sebenarnya terlalu tipis lo mainin. Gue nggak suka kayak gitu, mendingan gak usah mainin, buang-buang waktu aja, bikin deg-degan. Nah siapa yang dapat sini? Jimas nih. Kalau gue lihat sini kayaknya sih bagus. Bener gak bagus? Yakin gak? Kita lihat aja. Pertama kita lihat chartnya. Tapi ingat ya, lo lakukan ini harus cepat. Kalau lo way trader jangan lambat gitu, lo baca satu-satu sampai nunggu sarang laba-laba di muka lo kayak gitu. Lo kehilangan momen kayak gitu. Nah ini Jimas, kita lihat pertama. Gue lihat chartnya dulu. CCI lo cari tahu kan? Cakep kan nih. Karena buat ini kan daily-nya, berarti dia lagi bagus nih posisinya sini nih, tuh beli nih posisinya di sini.
Beli sinyalnya, iya sinyalnya beli ini belum ya. Bagus nih posisinya. Kalau gue bilang sih jual sih, kalau copet ngeliat kayak ini kebalikannya jual. Cimasnya bagus. Lo bisa nunggu dia, ntar dia balik lagi. Sorry, ini yang 60 ya. Cakep kan? Tinggi posisinya, jadi kita tahu tuh resistennya berapa di situ. Kalau lo mau main ini, tunggu dia sampai turun sini, nanti dia turun ini kan apa dia sideway dulu gini sebentar biasanya. Kalau lo udah main itu menitan gini set, nah kelihatan kan posisi dia di sini tuh di tengah. Tunggu dia sampai naik sini, dia mau masuk 100. Nah ini kemarin ada yang bilang kok intuisi. Nah iyalah, emang gue dukun, emang gue peramal masa depan, apa gue time traveler, apa gue misalnya apalah yang bisa ngeliat ke depan, yang bisa ngeliat ke depan kan cuma Tuhan doang. Lo nunggu dia di sini, jadi ini nih yang gue bilang intuisi tuh. Kalau gue kayak gini belum bisa baca nih, tapi kemungkinan dia akan lebih cenderung turun ngeliat ini juga turun nih. Ya. Mungkin akan turun sih ini, tapi itu peluangnya kecil banget. Dia bisa tiba-tiba naik gini, nah begitu deket sini, nah ini gue biasanya langsung beli. Dia bakal tembus gini naik kayak tadi nih, jual di sini gue biasanya. Jadi tetap cepat, biasanya karakternya kayak gini cepet, jadi lo jangan kehilangan momen. Nih kalau misalnya dia udah jalan nanti bursanya, harganya udah bergerak pakai 1 menit, ya itu copy trader ya. Nah ini sini Jimas, bener kan screeningnya satu Jimas. SRA nih gue baru tahu, ini 3 nih gue baru tahu. PPRO tahu lah, gue nggak bakal main di sini sih, ini terlalu kecil, terus ini terlalu pendek jaraknya. Cuma 1 tik setengah kalau gue mah, tapi nanti kita lihat aja. PPRO pernah nyangkut, jadi ya begitulah. Oh ya lupa tadi Jimas, kita lanjut dulu ya. Price dia gimana, stop price nya, karena ini pasar belum buka jadi kita nggak bisa lihat pergerakannya nih, cuman di sini dia masih tinggi, posisinya 176. High-nya si Jimas tadi sini, dia high guys 195. Bisa lumayan ini, gue yakin begitu buka nanti ya aku naik dia. Kalau yang mau main, kalau gue nggak berani sih buy before opening. Gue pernah buy before opening, begitu dia buka langsung turun gitu. Nah lo tunggu jam 9 nih, begitu jam 9 lo lihat gak dia naik gak gitu kan. Lo pasang aja di sini gitu kan, biasanya pagi-pagi masih cepet dapet. Nanti dia kan naik turun gitu, dia turun sebentar gitu ya. Kalau dia naik terus juga, itu lapes berarti ya. Itu intuisi juga sih yang gue bilang, jadi nggak ada yang pasti sebenarnya. Sama lah kayak semua bisnis tuh nggak ada yang pasti, bohong banget kalau bisa mastiin gitu. Udah jadi kaya banget kita kan. Lihat nih, dia bakal bergerak gini sih, prediksi gue sih dari pengalaman gue bakal bergerak sampai 193. Paling nggak hari ini dia akan bergerak ke sana ya sekitar segitu lah. Ini kemarin kalau ngeliat ini sih ya resistensi dia quick ya sekitar segituan sih emang. Nah, sekitar segini sih, bakal segini lah 176. Naik turun kita manfaatin peaknya dia yang sesaat gitu. Nah itu yang kita manfaatin kayak gitu. Jimas oke, price nya oke, chartnya oke ya. Next CSRA, biasanya yang direkomenin bagus-bagus sih, bukan ininya ya, bukan emitennya, maksud gua emitennya relatif
aktif lah, lu mesti pelajari lagi. Gue nggak belajar fundamental, gue nggak mau dengar rumor, gue udah kapok punya rumor, walaupun ahlinya ahli, ternyata gue pakai buat nembak-nembak gini salah juga gitu. Jadi gue nggak mau dengar rumor. Enak jadi cowboy trader, lu nggak perlu dengar rumor, yang lu butuhin cuma data sama statistik, udah lu lihat aja dari situ. Mau tuh perusahaan umurnya apa kayak direkturnya tanuan lah, direkturnya kesandung becak lah, apa lah, udah amat, yang penting statistik sama datanya itu patokannya. Yang saya lihat sih bagus nih posisinya. Oh, kayak gini nih, lo beli nih, lihat, cakep nih, cakep asli nih, cakep banget. Wah, ini kan, ini bakal naik deh. Ya ada kemungkinan turun, tapi cenderung yang bentuknya kayak gini nih, dia naik deh, bakal kayak gini atau segini, gitu. 105, 182, tinggi nih naiknya, ngebutnya. Ini bagus nih, sawit lagi naik emang. Oke, CSRA sekarang, gue juga suka ini, gue mau masuk juga nanti jam 9. Ntar lihat, dia ini sih bakal naik sih kalau menurut gue, ngeliat dari sininya, dia penutupannya kemarin pas trennya pas bullish penutupannya nih, berarti kemungkinan besar akan naik. Ya intuisi gue lagi, intuisi ya, kita nggak ada yang tahu apa, misalnya tahu-tahu sambar petir sekebun, kebakaran semua, dia bangkrut tau-tau jam 9 kan, udah tahu juga gitu kan. Apa ambles tau-tau tanahnya, sawitnya ini semua nggak bisa jualan, nggak tahu juga gitu kan. Tapi kalau gue, ya ini bagus banget posisi kayak gini ya. Kalau lo mau main swing apa yang agak-agak lambat gitu, lo ambilnya di sini nih kalau sih saya. Tapi kalau lo copet di sini nih bagus, nanti lo ngikut gerbong. Jadi ibarat nih gerbongnya nih melewat nih, jangan kalau kelewatan lo loncat sini masuk. Harga berapa dia di sini? Harga berapa sekarang? Nah, kita lihat CSRA 310, ini bisa berarti ke atas, ambil untungnya. Tapi kalau gue lihat di sini sih dia bisa jebol sampai 314. Jadi dia bisa ngejebol sampai 9 detik sih. 9 detik. Kalau domainnya kecil-kecil, ya untung kecil juga. Ya ini bisa tapi kecil. Ya, cuma 4 di sini bilang. Delta ini nggak bisa ngasih tahu berapa titik dia. Nelly ya, Nelly ini kayaknya sih mirip-mirip itu lah. Nah, kan cakep kan, gue bilang juga apa, 117, dia lagi high di sini. Nanti cari momen dia dekat-dekat sini nih, terus baca apa dia mau turun ke bawah, apa dia nikung gini mau naik lagi ke atas gitu, mau reverse lagi gitu kan. 171, kita lihat price nya sini apa sih, gue juga belum pernah dengar juga namanya. Nelly pelayanan, Nelly Putri. Nah, sini ya 171, cuma 2 tik. Kalau gue nggak bakal masang di sini walaupun indikatornya nunjukin bagus. Kenapa? Lihat sini, volume tradingnya sangat kecil, barang dia dikit, ya jarang yang mainin. Oh iya, gue lupa tadi jelasin, lo mau lihat seberapa lama, seberapa banyak kemungkinan dia bisa jebol resisten dia gitu kan. Meroket cepatnya seberapa besar gitu, seberapa cepat. Lo lihat strength-nya di sini, rata-rata strength-nya di atas 150 tuh bagus tuh, dia bakal kenceng banget naik ininya, kenceng naik ininya, ininya juga gitu. Itu di atas 150 biasanya. Kalau ini kan, udahlah, ini nggak usah main lah kalau gue bilang, skip aja, karena ini cuma 83 nih, pelan banget nih. Nggak tahu kalau nanti ada bandar datang ngeborong-borong, tapi feeling gue juga nggak juga sih, dikit banget barangnya. Ini nggak usah main sini ya kalau gue. PPRO
gue main sini udah nyangkut, tapi dulu sebelum gue jadi kompon. Ini harganya dulu, tapi lumayan sih, ada 2 tik kalau mau ambilin. Terus apa nih, nggak tahu apa ini karena kemarin ada penutupan, tapi kalau gue lihat di sini nih ada bandar besar masuk, kemungkinan akan naik dia hari ini. Nah, ada ini volumenya gede, ada pos gede masuk, 2 ini kemungkinan akan naik kalau lo mau mainin PPR. Kita lihat sini. Nah kan cakep, ini cenderung ke sini nih, nanti begitu deket sini nih beli, begitu deket situ beli. Jadi lo set 1 menitan deket situ, deket sini sebelum masuk 100 lo beli, naik dia naik. Gua nggak tahu karena dia harus live, gua nggak bisa sambil bikin video tutorial gini karena gua harus full konsentrasi pas udah mulai trading kayak gitu. Ya ini akan naik kemungkinan situ, tuh. Ya bakal naik dia naik sampai mana sih kemampuannya daily naik ke 85 weekly resistennya sekarang 43, resistennya di sini dia cuma bisa sampai 85 harusnya. Dan lihat ini weekly, kalau lo mau jadi copet sampai ke sini agak panjang jalannya, dia kemungkinan akan sampai sini sih kalau menurut gua hari ini. Gua nggak mau ambil ini ya, kita lihat daily ya. Daily ini sih bagus sih, dia akan masih naik, lihat sini ya kalau dari CCI nya, karena besok dia bisa gini bisa gini bisa gini, jadi masih bisa dimainin. Oke, itu sering gua soal cowboy trading ya, sebenarnya copet ugal-ugalan sih ya. Gue batasin cuma main 2 kali, kecuali misalnya dia sahamnya lagi bagus, misalnya kayak PNBS itu kan kalau lagi panen, wah makmur banget, gue bisa 3-4 kali nyopet di situ. Pernah gue sampai 800.000 nyopet di dia doang. Kali ini 300, 200 gitu, terus terakhir 400 apa. Wah jadi udah cukup, gue close aja hari itu. Nah, kayak gitu ya. Oke, selamat coba, resikonya tanggung sendiri ya. Salam Carlos. Selamat Tuan. Nah, gue siap-siap dulu sebelum mulai buka ininya, bursanya. Oke.